Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Hera Laudre Nur Aiha dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pewarna Makanan Buatan Terhadap Kesehatan Tubuh. Dalam kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Rina Marliana SPD, MMPD selaku guru pembimbing materi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aci Mintarsi SPD, MMPD selaku guru pembimbing teknis. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Yuniarti SPD, MPKIM selaku guru penguji. Dalam presentasi kali ini, saya akan menyebutkan beberapa poin, di antaranya alasan saya memilih karya tulis ini, yaitu ada ikatannya dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Dan yang kedua yaitu pembahasan masalah. Yang ketiga, kesimpulan dan saran dari saya. Makanan merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kebutuhan dasar, makanan harus mengandung nilai gizi untuk memenuhi fungsinya dan aman dikonsumsi. Nah, apabila makanan itu tidak memiliki nilai gizi, itu akan mengakibatkan efek samping di mana dapat gangguan kesehatan dan bahkan keracunan. Penentuan mutu bahan pangan juga sangat berperan penting, atau adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama cita rasa, yang kedua tekstur, yang ketiga nilai gizi, dan yang keempat adalah warna. Namun faktor warna ini sangat dahulu dan sangat ditentukan oleh banyak konsumen, di mana para konsumen lebih tertarik dalam warna makanan. Selain itu, zat warna makanan merupakan suatu senyawa berwarna yang memiliki afinitas kimia. Warna suatu produk makanan atau minuman merupakan ciri yang sangat penting. Lalu, warna juga menjadi kriteria dasar untuk menentukan kualitas makanan. Namun secara umum, pewarna yang sering dijadikan bahan olahan makanan terbagi menjadi dua, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna makanan buatan. Pewarna makanan buatan ini bisa disebut dengan pewarna sintetis, di mana pewarna sintetis ini terbuat dari bahan-bahan kimia, seperti tartrazin untuk warna kuning dan biru berlian untuk warna biru. Adapun peraturan di Indonesia mengenai perizinan dan yang dilarangnya tentang penggunaan zat pewarna makanan itu teratur dalam SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722/Menkes/Per/IX/88 sebagai bahan tambahan pangan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Pewarna Makanan Buatan Terhadap Kesehatan Tubuh. Adapun rumusan masalah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana penggunaan pewarna makanan? Adapun rumusan masalah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana pengaruh dan dampak dari penggunaan pewarna makanan buatan terhadap kesehatan tubuh? Yang kedua, bagaimana pencegahan dari penggunaan pewarna makanan terhadap kesehatan tubuh? Yang ketiga, bagaimana metabolisme dari penggunaan pewarna makanan terhadap kesehatan tubuh? Lanjut saja ke pengaruh dan dampak dari penggunaan pewarna makanan. Pengaruh penggunaan pewarna makanan biasanya digunakan ini berasal dari zat aditif yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi. Apabila sering dikonsumsi akan menimbulkan gangguan kesehatan, bahkan dari yang ringan hingga serius. Apabila pengaruh penggunaan pewarna itu sudah masuk ke dalam tubuh kita dan merusak fungsi organ tubuh kita, itu sangat berbahaya sekali, apalagi merusak hati dan ginjal. Adapun kekurangan dari pewarna alami yaitu banyaknya produsen memilih pewarna sintetis dibandingkan pewarna alami, karena pewarna sintetis mungkin lebih murah harganya dan pewarna alami mungkin relatif mahal. Jadi kebanyakan para produsen itu lebih memilih pewarna sintetis dibandingkan pewarna alami. Adapun penggunaan zat pewarna kimia ini, makanan dan minumannya berdampak
positif bagi produsen dan konsumen. Di antaranya, makanannya pun lebih tertarik untuk dilihat dan dibeli. Nah, ada juga di samping dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Banyak penelitian terdahulu mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa pewarna sintetis ini resmi dilarang penggunaannya oleh pemerintah karena bersifat karsinogenik, di mana karsinogenik ini yaitu pemicu kanker. Adapun dampak negatif bagi kita yaitu menurut Rahmawati, pewarna sintetis ini penggunaan zat pewarna itu dilarang oleh Indonesia. Yang pertama yaitu rodamin B dan metanyl yellow, di mana ini menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan apabila terhirup langsung. Yang kedua yaitu Ponseu 4R, di mana ini mengakibatkan efek hiperaktivitas. Yang ketiga yaitu tartrazin, efek hipersensitif. Nah, ini mungkin mengakibatkan kelelahan, mungkin gatal-gatal, lalu sesak napas. Yang keempat ada biruberlian, menginhibisi pertumbuhan neurit dan bertindak secara sinergis dalam asam L-glutamat. Nah, biruberlian ini rawan juga karena takut terkena pada janin dan bayi di bawah 6 bulan, karena mungkin janin dan bayi selama di bawah 6 bulan itu otaknya masih butuh waktu untuk berkembang. Untuk zat pewarna yang aman digunakan, ini harus mempunyai kedudukan arsen di bawah atau tidak boleh lebih dari 0,00014% dan timbal tidak boleh lebih dari 0,001% dan logam lainnya tidak boleh ada. Adapun efek negatifnya dari mengonsumsi makanan pewarna sintetis jika masuk ke dalam tubuh yaitu adanya hiperaktivitas, di mana anak-anak rentan sangat mengalami kesulitan untuk mengontrol dirinya. Nah, ini juga ada pada penelitian dari Lancet pada bulan November 2007, di mana anak-anak rentan mengalami hiperaktivitas pada usia 3-9 tahun. Adapun juga yang mengalami efek sampingnya yaitu seperti mual, pusing, pingsan, diare, dan lain sebagainya. Langsung ke rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang pencegahan dari penggunaan pewarna makanan terhadap kesehatan tubuh. Ada banyak cara untuk kita menghindari pewarna makanan. Pertama, kita harus lebih cermat memilih makanan yang mengandung pewarna. Seperti apabila kita membeli makanan atau minuman, kita perhatikan terlebih dahulu pewarna tersebut, apakah lebih cerah, lebih kinclong, lebih mengkilat. Nah, itu takutnya ada pewarna sintetis yang terkandung dalamnya. Yang kedua, harus melihat label dari kemasan tersebut. Takutnya ada label yang tidak diizinkan oleh Menteri Kesehatan atau dari BPOM-nya. Jadi kita harus sangat berhati-hati, harus melihat dulu tabelnya apakah ini diizinkan untuk diedarkan atau tidak. Selanjutnya harus melihat komposisi makanan. Terbukti dari kemasan Jet Juice ini, komposisinya terdapat tartrazin di dalamnya. Dan adapun kemasan permen mints di sini komposisinya yaitu adanya pewarna biru berlian. Mungkin kalian harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan minuman seperti ini. Selanjutnya ada metabolisme pewarna dalam tubuh manusia. Ada 3, yaitu absorpsi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga ada ekskresi. Yang pertama, absorpsi. Ini pewarna makanan dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara, yaitu melalui mulut, melalui kulit, dan melalui pernapasan. Nah, apabila melalui mulut, apabila makanan yang mengandung pewarna makanan dikunyah dan dihancurkan oleh mulut, itu akan diolah menjadi enzim petialin. Lalu masuk ke kerongkongan. Apabila sudah masuk ke lambung dan melewati kerongkongan, itu adanya dorongan dari kontraksi otot yang disebut peristaltik. Lalu apabila sudah berada di dalam lambung, itu akan bereaksi dengan asam klorida atau HCl. Lalu apabila makanan yang mengandung pewarna itu sudah masuk ke dalam usus, itu akan
dikecilkan menjadi molekul kecil oleh usus halus tersebut. Selanjutnya masuk ke hati apabila suatu makanan sudah diabsorpsi oleh usus halus, maka akan masuk ke aliran darah dan akan masuk ke hati melalui vena porta hepatica. Selanjutnya melalui kulit, pewarna akan masuk ke dalam lapisan tanduk dan akan merusak lapisan tanduk, dan kemudian akan masuk ke dalam tubuh melalui folikel rambut atau sel-sel kelenjar jaringan atau kelenjar keringat. Adapun setelah melalui kulit, melalui pernapasan. Apabila pewarna terhirup oleh hidung, akan masuk ke dalam pernapasan. Adapun pewarna yang mengandung pewarna yang bubuk, apabila masuk ke dalam hidung, itu akan disaring oleh rambut-rambut yang kasar atau selaput lendir. Lalu metabolisme yang kedua yaitu ada distribusi, di mana setelah suatu zat kimia memasuki darah, zat kimia tersebut didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada ekresi, di mana ekresi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ekresi urin dan ekresi empedu. Di mana ekresi urin ini yaitu suatu ginjal membuang toksinan dari tubuh dengan filtrasi glomerulus. Kapiler glomerulus ini berpori-pori yaitu sebesar 70 mm. Selanjutnya yaitu ekresi empedu, di mana hati merupakan alat tubuh yang sangat berperan penting, yaitu sebagai ekresi pewarna. Nah, pada umumnya begitu pewarna berada dalam empedu, pewarna ini tidak akan diserap kembali ke dalam darah dan akan dikeluarkan melewati feses. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan menurut saya, kebanyakan produsen lebih memilih menggunakan pewarna sintetis dibandingkan pewarna alami. Mungkin memilih pewarna sintetis karena harganya relatif murah dan mudah dijangkau. Dan sudah diketahui bahwa pewarna sintetis itu apabila dikonsumsi sangat berbahaya bagi kita dan dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan kesehatan dan keracunan juga. Seperti rodamin B, metanielol, dan itu sangat tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua yaitu mungkin pewarna juga sangat menarik perhatian untuk para konsumen untuk membeli makanan. Dan yang ketiga yaitu pewarna dibagi menjadi dua macam, yaitu pewarna alami dan pewarna buatan. Nah, pewarna alami ini berasal dari hewani, nabati, dan mineral. Sedangkan pewarna sintetis ini mungkin dari bahan-bahan yang mengandung kimia. Saran yang akan saya sampaikan, pemerintah harus lebih mengawasi kepada produsen makanan atau minuman yang mengandung pewarna sintetis. Dan yang kedua, kita harus ekstra berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Dan yang ketiga, lebih baik kita mengkonsumsi pewarna alami seperti dari kunyit, ekstra buah-buahan, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucapan, ataupun kurangnya materi, mohon maafkan. Karena mungkin saya juga masih belajar. Dan semoga hasil presentasi saya ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.